Oke, kita mulai dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Materi kita pada pertemuan satu ini adalah masih seputar pendahuluan atau pengantar dari materi analisis propaganda. Namun sebelum lanjut, kita lihat dulu deskripsi mata kuliah. Mata kuliah APG atau analisis propaganda ini membahas tentang aspek-aspek dari metode multivariat serta mempelajari teori dan aplikasi teknik inferensia dalam metode multivariat yang mencakup pengujian hipotesis vektor rata-rata, baik itu satu populasi ataupun dua populasi, kemudian analisis varians multivariat atau MANOVA, kemudian juga analisis komponen utama, analisis faktor, analisis cluster, analisis diskriminan linier, dan analisis korelasi kanonik. Nah, nanti 3 pertemuan pertama, atau mungkin 4 ya, saya lupa, kita akan belajar dulu tentang konsep dalam analisis propaganda, kemudian aspek-aspek dari propaganda. Ya. Termasuk juga representasi dari data propaganda itu bagaimana. Ya. Kemudian mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami metode analisis data dengan banyak berubah secara simultan dan mampu menerapkannya berbagai penggunaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang digunakan adalah dengan menjelaskan konsep dasar tentang materi yang diajarkan, aplikasi dari metode yang sedang dibahas, disertai contoh-contohnya, dan dilakukan secara interaktif. Buku referensi yang kita gunakan adalah yang utama adalah buku Richard A. Johnson dan Dean W. Wichun. Ya. Judulnya Applied Multivariate Statistical Analysis. Sedangkan buku referensi tambahannya adalah Alvin Sirenser. Ya. Judulnya Methods of Multivariate Analysis, second edition. Ya. Silakan kalian cari buku referensi ini sendiri. Ya. Nah, software yang kita gunakan itu adalah software R. Ya. Software R. Ya. Namun karena kalian kelas SK, ya, mungkin nanti akan saya sisihkan juga menggunakan SPSS-nya. Ya, karena kalau SK tidak dituntut untuk benar-benar sepenuhnya menggunakan R. Ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita gunakan SPSS. Ya, nanti kalau ada kesempatan, saya juga berikan materi untuk SPSS-nya. Oke, untuk R-nya silakan untuk di-update ya sampai dengan versi yang terakhir. Oke, sekarang kita mulai masuk materi kita. Ya. Penyelidikan ilmiah atau penelitian ilmiah merupakan suatu proses belajar yang berulang yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan atas suatu fenomena melalui eksperimen atau observasi. Selama proses pembelajaran berulang ini, variabel sering ditambahkan atau dihapus dari pembelajaran. Jadi yang namanya penelitian, si A melakukan penelitian, gitu kan. Misal, katakan penelitian tentang kemiskinan, dia melibatkan variabel 1 dan variabel 2, gitu kan. Ternyata kemudian dari hasil tersebut diperbaharui oleh si B. Si B melihat, oh ternyata ini variabilitas yang disumbangkan oleh dua variabel sebelumnya dari penelitian si A, ini kurang menggambarkan variabilitas pada kemiskinan, gitu kan. Dengan kata lain berarti, oh saya butuh variabel lain, gitu kan. Maka penelitian si B itu menambahkan si variabel yang ketiga, gitu kan. Tapi nanti si C juga akan mereview kembali dua penelitian tersebut. Oh nanti saya lebih cocoknya ini variabel kedua diganti jadi variabel keempat, gitu kan. Nah, penelitian ilmiah maka suatu proses belajar berulang seperti itu. Ya, seorang peneliti akan mereview penelitian sebelumnya, memperbaikinya, baik itu menghapus variabel ataupun menambahkan variabel. Ya. Sehingga penelitian ilmiah semakin banyak variabel, tentu dia akan semakin kompleks ya, permasalahannya. Dengan demikian, kompleksitas sebagian besar fenomena memerlukan peneliti untuk mengumpulkan pengamatan pada banyak variabel berbeda. Ya. Nah, kita menuju terminologi dulu dari analisis multivariat. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kompleksitas fenomena itu membutuhkan pengumpulan banyak variabel. Tapi, apa sih yang dimaksud dengan analisis multivariat? Apakah semua variabelnya pokoknya lebih dari satu? Maka dia adalah analisis multivariat. Nah, kita lihat terminologi secara umum terlebih dahulu.
Analisis multivariat mengacu pada seluruh teknik statistik yang secara simultan menganalisis pengukuran berganda pada kumpulan individu atau objek penelitian. Jadi, secara umum, terminologinya yang secara umum ini, itu kata kuncinya itu adalah secara simultan menganalisis pengukuran berganda. Ya. Sehingga dengan terminologi ini, semua teknik yang menganalisis secara simultan lebih dari dua variabel bisa dianggap sebagai analisis multivariat. Lebih dari dua variabel, karena dua variabel itu artinya satu variabel dependen, satu variabel independen. Ya. Jadi kalau lebih dari dua variabel, maka dianggap sebagai analisis multivariat. Kalau menurut terminologi umum ini. Ya. Sehingga kalau pakai terminologi ini, analisis regresi berganda termasuk sebagai analisis multivariat. Namun, ya, terdapat perbedaan mengenai terminologi multivariat dalam berbagai literatur. Ya. Terminologi pertama, ya, dalam literatur, dia menggunakan terminologi umum seperti tadi, yaitu pokoknya analisis multivariat adalah analisis yang memeriksa hubungan antar atau di antara lebih dari dua variabel. Ya, dia pakai terminologi umum. Dan ada lagi terminologi kedua. Ya, benar. Ya, analisis multivariat itu memeriksa hubungan antar atau di antara dua atau lebih variabel. Tapi permasalahan yang diteliti haruslah melibatkan variabel berganda yang diasumsikan memiliki distribusi normal multivariat. Jadi pada terminologi kedua ini ditambahkan syarat. Syaratnya adalah variabelnya harus berdistribusi multivariat normal. Nah, sedangkan kalau terminologi ketiga mengatakan bahwa analisis multivariat sebetulnya bukan terletak, definisinya itu bukan terletak pada variabelnya yang berganda. Tapi multivariat karakternya itu adalah bergantung kepada ada atau tidaknya multiple variat. Ya. Bukanlah multiple variabel. Ya, jadi adalah multiple variat. Nah, apa itu variat? Ya, pertanyaannya, kenapa dibedakan dengan variabel? Nah, variat adalah kombinasi linear dari variabel-variabel yang terboboti. Contoh variat value di sini, katakanlah variat value ini kita sebut sebagai Y. Ya. Katakanlah ini kita sebut sebagai Y. Ya. Kemudian Y sama dengan W1X1 ditambah W2X2 ditambah W3X3 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah WMXN. Ya, berarti kita lihat di sini X1 sampai dengan XN ini adalah variabel. Nah, maka Y ini adalah variat. Di mana variat adalah kombinasi linear dari variabel, yaitu kombinasi linear dari X1, X2, X3, Xn, yang masing-masing variabelnya terboboti. W1 adalah bobot dari X1, W2 adalah bobot dari X2, W3 adalah bobot dari X3, dan Wn adalah bobot dari Xn. Ya. Nah, variat value ini kalau di dalam regresi kita mengenalnya sebagai variabel dependent. Ya. Nah, sebetulnya ya ini adalah variat. Jadi pakai terminologi yang ini, analisis regresi berganda menjadi bukanlah analisis multivariat kalau pakai terminologi di sini. Tapi di sini kita jangan terlalu pusing dengan mempermasalahkan terminologi ini, ya, karena di beberapa buku juga berbeda. Ada yang memasukkan analisis regresi berganda masuk sebagai analisis multivariat, ada yang tidak. Di sini saya mau menunjukkan kalian beberapa terminologi yang digunakan di literatur, sehingga kalian tidak bingung nanti. Lalu kita sendiri akan belajar bagaimana. Kita sendiri belajar, ya tidak melihat terminologi manapun. Pokoknya kita belajar analisis multivariat. Karena nanti di analisis diskriminan linear juga nanti variatnya hanya satu. Ya.
sama seperti di regresi berganda. Ya, sebetulnya. Oke, kita lanjut. Kenapa teknik multivariat diperlukan? Ya. Oke, untuk memahami teknik multivariat diperlukan, kita lihat analogi sebagai berikut. Ya. Katakanlah gajah, ya, gajah ini adalah permasalahan yang ingin kita teliti. Ya. Si gajah ini adalah permasalahan yang ingin kita teliti. Sehingga kita melakukan penelitian agar bisa menggambarkan atau mendeskripsikan dari permasalahan kita tersebut. Ya. Mendeskripsikan sehingga bisa dicarikan solusi. Ya. Nah, kalau kita melihat permasalahan yang berbentuk gajah ini, katakanlah kemudian kita hanya melihat gading, ya gadingnya, seperti yang dilakukan oleh peneliti A, katakanlah di sini. Ya. Peneliti A ini hanya meneliti gading gajah, sehingga dia akan mendeskripsikan gajah sebagai berikut. Gajah adalah seekor binatang yang berwarna putih, dipegang terasa keras, kemudian ujungnya lancip. Ya. Dia mendeskripsikan gajah seperti itu. Kemudian ada lagi si peneliti B. Ya. Dia meneliti gajah hanya melihat ekornya. Ya, ini. Sehingga dia mendeskripsikan gajah adalah jadi bagaimana? Gajah adalah seekor binatang yang seperti tali tambang, bentuknya memanjang, kurus, dan lunak. Ya. Karena yang dia teliti ekornya, dia pegang. Ya. Lain lagi, kalau misal ada lagi di sini si C, katakanlah. Ini si C. Si C ini megang kaki gajah. Sehingga dia deskripsikan, oh gajah itu besar, kokoh, seperti batang pohon. Kan? Nah, akhirnya kan karena hanya melihat satu bagian, ketiga peneliti tersebut menghasilkan deskripsi tentang gajah secara keliru. Nah, hal ini sama seperti gambaran kalau kita meneliti hanya pada satu bagian, sedangkan permasalahan kita kompleks, ya, maka hasilnya akan keliru, menyesatkan. Ya. Permasalahan kita kompleks, ibaratnya permasalahan kita kompleks, tapi kita melakukan analisis univariat. Nah, itu akan keliru. Ya. Sehingga permasalahan yang kompleks, kita membutuhkan teknik multivariat, ya sebetulnya. Semakin kompleksitasnya semakin tinggi, ya multivariatnya melibatkan variabel yang semakin banyak. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu gambarannya. Kenapa teknik multivariat diperlukan? Nah, dalam analisis multivariat, apa saja sih yang dilakukan di dalam analisis multivariat? Nah, analisis multivariat itu adalah pertama yang akan kita lakukan dalam analisis multivariat adalah bisa digunakan untuk mereduksi data dan penyederhanaan struktur. Reduksi data contohnya adalah analisis komponen utama, penyederhanaan struktur, ya analisis faktor. Kemudian juga bisa menggunakan analisis multivariat untuk pengurutan dan pengelompokan. Pengurutan berarti menggunakan sorting analisis, pengelompokan berarti cluster analisis. Ya. Kemudian mengetahui ketergantungan antar variabel. Ya, analisis korelasi kanonik contohnya. Kemudian melakukan prediksi, contohnya adalah analisis diskriminan. Kemudian membangun hipotesis dan mengujinya. Ya, ini adalah uji hipotesis multivariat serta MANOVA. Ya. Jadi inilah yang bisa kita lakukan dalam analisis multivariat. Nah, dalam melakukan analisis multivariat, tentu kita harus memiliki nalar atau insting, kira-kira permasalahan kita ini paling cocok menggunakan analisis apa, tekniknya. Ya. Teknik multivariat apa yang cocok dengan data kita. Kita punya permasalahan, kita punya data, kira-kira kita mau pakai analisis apa. Ya. Nah, untuk menentukan kita menggunakan analisis apa, kita bisa gunakan klasifikasi teknik multivariat berdasarkan pada 3 pertanyaan berikut. Jadi, dari permasalahan kita, dari data kita, silakan tanyakan 3 pertanyaan ini untuk kalian jawab sendiri. Pertanyaan pertama,
apakah dari data kalian, ya, dari permasalahan kalian, apakah bisa dibedakan mana variabel dependen, mana variabel dependen berdasarkan suatu teori. Ya. Jadi apakah permasalahan kalian itu variabel-variabel yang di dalamnya itu bisa dibedakan mana dependen, mana independen, ya, berdasarkan suatu teori. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika memang bisa dibedakan ada dependen dan ada independen, maka pertanyaan keduanya adalah berapa banyak variabel dependennya? Ya. Berapa banyak variabel dependennya di dalam suatu analisis tunggal? Kemudian pertanyaan ketiga, ya, bagaimanakah skala pengukuran dari variabelnya? Apakah dia metrik ataukah dia kategori non metrik? Metrik itu artinya dia apakah dia rasio atau interval, sedangkan kalau non metrik apakah dia nominal atau ordinal. Ya. Nah, dengan mengajukan 3 pertanyaan seperti ini, maka bisa kita gambarkan dalam bentuk suatu diagram sebagai berikut, ya, untuk menentukan teknik multivariat yang akan kita gunakan. Oke, tadi pertanyaan pertama, ya, apakah dari permasalahan kita bisa dibedakan variabel dependen atau variabel dependen dan variabel independen, ataukah tidak bisa dibedakan? Ya. Nah, kalau ternyata permasalahan kalian menurut teori tertentu bahwa ada variabel dependen dan ada variabel independen, maka teknik analisis yang kalian gunakan adalah teknik dependence. Ya. Sedangkan kalau permasalahan kalian ada semua variabel berkedudukan sama, tidak ada dependen, tidak ada independence, maka kalian menggunakan teknik interdependence. Teknik dependence adalah ya teknik yang bisa membedakan ada variabel dependennya, ya, dan ada variabel independennya. Sedangkan kalau di interdependence teknik ya semuanya semua variabel berkedudukan sama, ya. Kita tidak melihat ada dependen atau independen. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk yang teknik dependence, ya. Nah, untuk teknik dependence berarti kita sekarang ajukan pertanyaan yang kedua, ya. Ya, pertanyaan yang kedua adalah berapa banyak variabel dependennya? Ya. Berapa banyak variabel dependennya? Ya. Nah, pilihan jawabannya adalah ada pertama satu variabel dependen di dalam satu hubungan tunggal. Kemudian, yang kedua, terdapat beberapa variabel dependen dalam satu hubungan tunggal. Dan pilihan yang ketiga, terdapat beberapa variabel dependen di dalam hubungan lebih dari satu, di dalam model yang lebih dari satu model, ya, di dalam lebih dari satu model untuk yang ketiga. Kita lihat dulu yang pertama, satu. Jika ternyata variabel dependen kita hanya ada satu di dalam satu hubungan tunggal, maka kita ajukan pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah skala pengukuran dari variabel dependen? Ternyata kalau dia metrik, maka kita gunakan analisis regresi berganda atau multiple regression ataupun conjoint analysis. Sedangkan kalau dia non-metrik, maka kita gunakan multiple discriminant analysis. Ya. Atau juga kita bisa menggunakan linear probability models, atau juga bisa juga kita gunakan regresi logistik, tentu ya kalau kategorinya hanya dua. Ya. Kalau lebih dari dua kategorinya, kita bisa gunakan multimonomial. Ya. Oke, berikutnya adalah pilihan yang kedua. Terdapat beberapa variabel dependen di dalam satu hubungan tunggal. Maka di sini kita tanyakan bagaimanakah skala pengukuran variabel dependennya. Kalau dia metrik, maka kita akan tanyakan bagaimanakah skala pengukuran dari variabel independennya. Kalau dia metrik juga, maka gunakan canonical correlation analysis. Kalau dia non-metrik, variabel independennya, maka gunakan multivariate analysis of variance atau MANOVA.
Nah, tapi kalau variabel dependennya adalah non-metrik, maka langsung kita gunakan canonical correlation analysis with dummy variable. Ya, jadi menggunakan analisis korelasi kanonik, tapi dengan adanya dummy variable. Ya. Dan yang ketiga, ini adalah multiple relationship of dependent and independent variable. Jadi terdapat model lebih dari satu yang menunjukkan hubungan antara variabel dependent dan independent. Jadi variabel independennya itu lebih dari satu, tapi dia berada di dalam lebih dari satu model. Ya. Contohnya, kita punya permasalahan bagi berikut. X1, X2, X3. Oke, misal seperti ini. Nah, kira-kira ini ada berapa model di dalamnya? Kita lihat di sini ada dua model. Ya. Yang pertama adalah X2, itu adalah dimodelkan terhadap ya suatu bobot X1 ditambah bobot kali X2. Kemudian kita lihat juga X3, itu adalah dimodelkan berdasarkan X1. Ya. Seperti ini. Ya. Jadi di sini kita punya dua variabel dependen, yaitu X2 dan X3. Tapi X2 merupakan variabel dependen dari model pertama, sedangkan X3 adalah variabel dependen dari model kedua. Ya. Sehingga kalau kasusnya seperti ini, maka kita akan gunakan structural equation modeling atau SEM. Ya. Atau SEM. Nah, sekarang bagaimana kalau interdependence teknik? Nah, kalau interdependence teknik, pertanyaan keduanya akan sedikit berbeda, ya, sedikit berbeda. Di pertanyaan kedua untuk interdependence teknik, kita akan tanyakannya adalah apakah kita tertarik ingin meneliti hubungan antar apa? Ya. Hubungan antar apakah yang ingin kita teliti? Itu pertanyaannya. Ya. Kalau kita tertarik ingin meneliti hubungan antar variabel, berarti kita gunakan analisis faktor, baik itu eksploratory ataupun konfirmatori. Tapi kalau kita ingin meneliti hubungan antar cases atau responden, maka kita gunakan analisis cluster. Sedangkan kalau kita tertarik melihat hubungan antar objek, maka kita tanyakan pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimanakah skala pengukuran dari atribut-atributnya. Ya. Nah, ingat, di dalam interdependence teknik, variabel disebut juga sebagai atribut. Ya. Oke, jadi atribut ini sama dengan variabel. Nah, kalau dia atributnya adalah skala pengukurannya metrik, maka gunakan multidimensional scaling. Kalau non-metrik, ya, non-metrik berarti bisa menggunakan koresponden analisis, bisa juga multidimensional scaling. Ya. Nah, di sini kita lihat, kalau melihat hubungan antar variabel itu bagaimana? Ya, kalau di representasi data multivariat, variabel itu kan adalah kolom. Ya. Sedangkan baris itu adalah cases. Lalu kalau objek apa? Ya. Nah, kalau objek sebetulnya sama dengan cases. Di dalam data, dia adalah direpresentasikan sebagai baris. Nah, yang membedakan apa bedanya cases dengan objek? Ingat, yang namanya cases itu bersifat lebih dinamis dibandingkan objek. Lebih dinamis itu artinya bahwa isinya bisa berubah sewaktu-waktu dengan relatif lebih cepat. Contohnya apa? Contohnya variabel pengeluaran, gitu kan? Casesnya itu adalah misal responden, ya responden manusia atau orang, ya. Variabel yang diukurnya adalah umur, pengeluaran, kemudian pendidikan, kan itu cenderung berubah, ya. Pendidikan mungkin kalau untuk yang umurnya masih muda itu berubah, tapi kalau sudah
tua ya cenderung sudah fix ya. Pendapatan kan pasti berubah-ubah ya. Umur juga setahun berubah gitu kan. Sehingga dia sifatnya dinamis kalau cases ya. Ditanya berikutnya dalam jangka waktu tertentu kemungkinan jawabannya berubah ya kalau cases. Sedangkan objek itu bersifat relatif stabil ya. Bukan berarti dia tidak bisa berubah. Dia berubah, tapi berubahnya jangka waktunya lebih lama dibandingkan kalau cases. Contohnya apa? Yang terkait wilayah, luas wilayah gitu kan. Nah, itu kan kalau wilayah kabupaten itu kan tidak akan berubah luasnya ya di Indonesia kecuali kalau dilakukan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah kan tidak tiap tahun, tidak tiap 5 tahun juga nggak ada. Ya, paling hanya sekali, kemudian di tahun-tahun berikutnya nggak ada lagi pemekaran wilayah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah objek. Ya, jadi perbedaannya tesis dengan objek. Nah, kita masuk ke aspek multivariat berikutnya, yaitu organisasi data. Data multivariat adalah sekelompok observasi atau pengukuran yang terdiri dari P variables dan N items, di mana items bisa berarti subject, examinees, individual atau entitas, atau juga disebut sebagai cases. Ya. Dalam bidang ilmu tertentu, items bisa dianggap sebagai kelompok variabel yang dikumpulkan per individu. Jadi, items ini bisa dipandang sebagai suatu individu yang diukur dengan menggunakan beberapa variabel. Ya. Satu baris, ya. Jadi istilahnya kalau di dalam representasi data, items itu adalah ya satu baris. Ya. Seperti itu. Nah, ini adalah representasi data multivariat. Ya. Akan terdiri dari sebanyak P variabel dan N items. Ya. Nah, data multivariat ini bisa kita simpan dalam bentuk array ya, atau matriks matriks ya, array dua dimensi atau matriks ya. Nah, kita dapat menampilkan data tersebut sebagai array persegi panjang yang katakanlah kita sebut sebagai X yang terdiri dari n baris dan p kolom. Nah, kalau di R representasi data ini bisa kita simpan sebagai matriks atau bisa kita simpan sebagai data frame ya. Kita lihat ada sebanyak P kolom dan ada sebanyak N baris. Ya, di mana kolom itu adalah variabel dan baris adalah cases atau item. Nah, lalu bagaimanakah statistik deskriptif dari data multivariat? Nah, pada data berukuran besar, P lebih dari 2, tentu sangat sulit untuk memahami karakteristik data. Ya. Untuk memahami karakteristik data, kita perlu statistik deskriptif. Lalu bagaimanakah statistik deskriptif untuk data multivariat? Nah, sebetulnya sama seperti di univariat. Statistik deskriptifnya adalah ada means, ada variance. Hanya saja sekarang untuk means dan variance-nya, atau untuk means dulu, untuk means, variabel kita kan ada sebanyak P. Ada sebanyak P variabel, katakanlah ada X1, X2, sampai dengan X ke P. Sehingga masing-masing variabel kan punya rata-rata. Ya, X bar 1, X bar 2, sampai dengan X bar ke P. Nah, sehingga means yang dalam statistik deskriptif data multivariat ini means-nya lebih dari satu, berarti kan means-nya akan ada sebanyak P means. Ya. Setiap variabel punya means. Sehingga dia means dalam data multivariat akan dinyatakan dalam bentuk vektor. Ya. X bar. Ya, vektor X bar yang terdiri dari X bar 1, X bar 2, sampai dengan X bar ke P. Kemudian varians. Varians juga sama berarti kan. Untuk X1 berarti punya varians 1. X2 adalah varians 2. Sampai dengan variabel ke P adalah varians ke P. Nah, bedanya dengan analisis univariat adalah di dalam data multivariat ada yang namanya covariance dan korelasi. Ya.
Covariance dan korelasi. Covariance menunjukkan besarnya variasi yang ditimbulkan akibat adanya interaksi antara dua variabel. Ya. Dengan korelasi menunjukkan kekuatan hubungannya ya, antara dua variabel. Nah, penghitungannya bagaimana? Ya sama seperti di univariat. Min dihitung dengan rumus sebagai berikut. Hanya saja ini adalah menghitung min pada masing-masing variabel, sehingga nanti keseluruhannya ini akan dalam bentuk vektor min namanya. Ya. Katakanlah pada contoh ini ada 4 variabel, maka vektor minnya adalah elemen-elemennya adalah x bar 1, x bar 2, x bar 3, dan x bar 4. Kemudian sampel varians. Ya, SK kuadrat atau sama dengan SKK adalah sama dengan 1/n dikali sigma XJK min X bar K kuadrat. Oke, di sini sebagai catatan, penulisan varians di dalam analisis multivariat bisa juga dinyatakan dalam bentuk SKK. SKK ini artinya sama dengan SK kuadrat. Ya. Jadi kalian jangan menganggap bahwa SKK ini adalah standar deviasi. Bukan, ini adalah varian. Kalau standar deviasinya bagaimana? Standar deviasinya akan dinotasikan dengan SK saja. K-nya hanya satu. Ya. Oke, di sini menggunakan pembagian adalah 1/n. Ya. Pembobotnya adalah 1/n. Sehingga varians di sini adalah varians yang bias, ya, yang bias. Ya. Kemudian sampel covariance, ya rumusnya juga sama seperti ini, yaitu 1/n sigma xji min x bar i dikali xjk min x bar k. Ya. Di sini juga menggunakan 1/n, berarti juga bias. Nah, sampel variance dan sampel covariance ini akan disimpan di dalam suatu matriks yang disebut sebagai matriks variance covariance. Ya. Karena secara keseluruhan, variance dan covariance ini menggambarkan keragaman data. Ya. Keragaman datanya bersifat multivariat. Jadi kita tidak melihat keragaman di dalam variabel itu sendiri, tapi juga kita melihat keragaman dari interaksi antar variabel. Ya. Contoh di sini Sn sama dengan S11, S12, dan seterusnya. Ya, jadi diagonal utama adalah varian. Ya. Diagonal utama adalah varian. Kemudian selain diagonal utama itu adalah covarian. Kemudian di sini adalah menggunakan simbol Sn. Sn ini simbol dari matriks covarian untuk elemen-elemen di dalamnya adalah estimator yang bias, ya, bias. Sedangkan kalau di dalam ini adalah estimator yang unbiased, maka dia simbolnya cukup S. Ya. Tapi jangan kalian jangan bingung menggunakan yang mana, Sn atau S, gitu kan? Oke, sebetulnya yang lebih sering digunakan adalah yang S. Tapi kalau kalian menggunakan Sn juga sama saja, nanti tinggal sedikit dimodifikasi formulanya, ya, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau Sn kita bisa ubah menjadi S, cukup dengan dikalikan N per N min 1. Kan? Ya, jadi N per N min 1 dikali Sn, maka dia akan menjadi S. Ya. Ya, jadi S itu adalah sama dengan N per N min 1 dikali Sn. Ya, jadi bisa diubah. Kemudian juga ada sample correlation, atau korelasi sampel. Kita lihat, RIK atau korelasi antara variabel QI dengan variabel QK itu adalah sama dengan SIK dibagi akar SII kali akar SKK. Kita lihat SIK itu adalah covariance ya, antara variabel QI dan variabel QK. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa antara korelasi dengan covariance itu adalah berbanding lurus. Ya. Berbanding lurus. Semakin tinggi korelasi, berarti kovariasi akan semakin besar. Ya. Dan pada faktanya sebetulnya jika semua data atau semua variabel di dalam data kita standarisasikan, kita standardize, ya, maka matriks covariance akan sama dengan matriks korelasi. Ya, silakan kalian coba buktikan. Ya.
Dan korelasi pada data multivariat juga lebih dari satu, berarti kan? Kalau ada P variabel, maka matriks korelasi kita akan berukuran P kali P. Ya, akan ada sebanyak P korelasi. P kali P korelasi. Ya. Matriks berukuran P kali P. Ya. Tapi dia ingat, matriks kovarian ataupun matriks korelasi itu adalah matriks yang simetris. Ya. Yang simetris. Sehingga kalau kalian baca di literatur, kadang-kadang hanya digambarkan sebagai suatu matriks segitiga bawah. Ya. Untuk matriks korelasi ini. Nah, contohnya, ya ini cukup dibaca sendiri nanti. Ya. Bagaimanakah representasi menulis dalam data, kemudian menghitung vektor min, kemudian menghitung varians dan covariance, kemudian juga korelasi. Ya. Contoh dari data, kita input datanya, kemudian kita jadikan suatu array, ya, array dua dimensi. Ya. Kala-kala pada contoh ini adalah suatu matriks X berukuran 4 kali 2. Ya, ada 4 items dan 2 variabel. Nah, kemudian dalam menghitung sampel means, berarti kita hitung means dari masing-masing variabel. Katakanlah X bar 1 50, X bar 2 4. Berarti vektor mean kita adalah vektor 54. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk matriks varian kovarian, berarti kita harus hitung varians dari masing-masing variabel, kemudian kita hitung covariance, ya, antar variabel. Oke, karena hanya ada 2 variabel, berarti covariance-nya hanya ada 1, ya, yaitu S12. Sedangkan S21 adalah sama dengan S12. Kenapa? Karena kan matriks covariance adalah matriks simetris. Sehingga setelah kita hitung, diperoleh matriks varian kovarian sebagai berikut. Dan ini adalah matriks korelasi sampel. Ya. Oke, berikutnya adalah data display dan representasi vektorial. Menampilkan multivariat data itu adalah sangat sulit karena keterbatasan kita, ya, di mana dunia kita ini adalah dunia 3 dimensi. Sehingga kita hanya mampu menggambarkan secara 3 dimensi. Ya. Namun, beberapa jenis plot sederhana bisa dilakukan, antara lain bivariate scatter plot, 3-dimensional scatter plot, atau juga bisa menggunakan plot dan representasi vektorial antara lain grafik stars, kemudian ada grafik Chernow phase, dan ada dendrogram. Oke, bicara visualisasi data multivariat sebetulnya ada banyak, ya, apalagi yang terkini. Ya. Kalau menggunakan R, menggunakan kayak ggplot2 itu banyak banget pilihannya. Ya. Ya, tapi di sini kita akan melihat data display secara sederhana dulu. Ya. Namun yang perlu diingat, visualisasi data multivariat biasanya tujuannya adalah bukan untuk membaca data secara detail. Tujuan visualisasi data multivariat lebih kepada bertujuan untuk menangkap persepsi kita terhadap karakteristik data kita. Ya. Jadi tujuan utama visualisasi data multivariat adalah untuk melihat karakteristik dari data kita, bukan untuk melihat data secara detail. Ya. Contoh pada scatter plot. Ya. Scatter plot, kita tidak akan melihat, oh titik ini berapa sih nilainya, oh titik ini berapa sih nilainya, maksimal berapa, gitu kan. Kita tujuannya bukan seperti itu. Scatter plot biasanya adalah cenderung untuk melihat bagaimanakah hubungan antar dua variabel. Apakah dia berkorelasi, apakah ada outlier, gitu kan. Apakah bagaimanakah densitas dari data kita, itulah yang kita ingin melihat melalui scatter plot. Ya. Nah, scatter plot itu hanya bisa untuk 2 variabel, karena dia adalah grafik 2 dimensi. Mulai dari ini adalah scatter plot yang dibangkitkan menggunakan R, ya, software R. Ini yang sudah diberi warna, ini adalah yang sudah berupa heat map untuk melihat densitas. Ya. Kira-kira densitasnya bagaimana. Nah, tapi scatter plot memiliki keterbatasan hanya mampu untuk 2 variabel. Bagaimanakah kalau lebih dari 2 variabel, kan? Oke, kalau 3 variabel kita masih bisa menggunakan trivariate scatter plot atau kita sebut sebagai 3D scatter plot. Ya.
Tapi kalau kita lihat 3D scatter plot di sini, ini menunjukkan adanya masalah saat kita membaca scatter plot di sini. Ya. Kita tidak tahu sebagaimanakah sebaran dari titik-titik yang biru di sini. Ya. Apakah titik-titik yang biru di sini dia itu menempel pada lantai atau menempel pada dinding. Demikian juga titik hijau, apakah dia menempel di dinding ataukah mengambang. Ya, demikian juga yang merah. Ya. Sehingga di sini kita tidak bisa melihat persepsi 3D-nya. Kita tidak bisa melihat kedalamannya gimana sih titik biru itu ngambang ataukah nempel di bawah, kan nggak jelas. Ya. Sehingga pada grafik yang kanan, maka dia dibantu dengan adanya garis bantu. Ya. Garis bantu. Sehingga kita lihat di sini, oh titik yang ini ternyata dia ngambang. Ya, posisinya bayangannya pasti jatuh di sini. Oke, di sini dia akan sangat membantu untuk melihat data ya, posisinya. Tapi bagaimana kalau kita lihat ke bagian yang densitasnya sangat padat? Sama aja bohong, kita nggak bisa melihat juga. Ya. Densitasnya padat ditambah garis-garis ya tambah lebih padat gitu kan, ya kelihatan apa-apa akhirnya. Sehingga di sini kita tidak memiliki persepsi apapun terhadap data kita. Ya. Kita jadi malah bingung ya, menggunakan variasi scatter plot. Sehingga kemudian kalau lebih dari 2 variabel, maka kita bisa menggunakan matriks scatter plot. Ya. Matriks scatter plot ini sebetulnya adalah scatter plot biasa, tapi dilakukan terhadap semua kemungkinan pasangan variabel dan ditampilkan secara simultan, secara sekaligus ya, ditampilkannya. Contohnya di sini kita punya 5 variabel. Maka di sini kita buat scatter plot untuk seluruh kemungkinan pasangannya. Itu misal income dengan illiteracy. Kemudian income dengan life expectancy, illiteracy dengan life expectancy, dan semua lainnya ya. Jadi semua bisa kita lihat bagaimanakah scatter plotnya. Dan karena ini adalah scatter plot simetris, ya, sehingga kita cukup lihat, katakanlah kita lihat segitiga atas saja. Ya. Kita lihat di sini. Dan di sini Pak, kan itu kan kalau dibuat seperti ini kan kita nggak kelihatan, nggak detail gitu kan. Nah, sekali lagi kan kita visualisasi data multivariate itu bukan untuk melihat detail, ya, tapi untuk melihat persepsi kita mengenai karakteristik data. Dengan menggunakan matriks scatter plot, meskipun ini adalah secara terpisah pada masing-masing pasangan variabel, tapi kita bisa mendapatkan insight ya, terhadap keseluruhan karakteristik dari data kita. Ya. Contoh dari data kita, di sini kita bisa menangkap apa karakteristik yang bisa kita lihat. Oh, ternyata data kita, variabel yang paling memiliki korelasi paling tinggi itu adalah illiteracy dan life expectancy. Kemudian juga ada life expectancy dengan murder. Itu adalah korelasinya paling tinggi. Kemudian kita lihat di semua variabel, kayak sepertinya ada outlier. Ya. Sehingga mungkin kita perlu melakukan analisis outlier. Kemudian dari sisi normalitas, kemungkinan besar data kita semua adalah normal kalau outliernya sudah dibuang. Ya. Nah itu karakteristik seperti itulah yang sudah ingin kita lihat dari visualisasi data scatter plot. Ya. Gitu. Jadi kita tidak ingin melihat, oh kota mana ini, kota A ada di mana sih posisinya, enggak seperti itu. Ya. Kemudian alternatif lain kita bisa menggunakan grafik stars. Ya. Tapi ingat setiap grafik punya tujuan sendiri. Ya. Nah grafik stars tujuannya adalah untuk melihat perbandingan antar items atau antar entitas. Ya. Grafik stars tidak bisa melihat hubungan antar variabel. Ya. Dia hanya benar-benar untuk membandingkan antar items atau antar entitas. Ya. Sehingga dia hanya bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk dari entitas tersebut. Mana yang kondisinya lebih baik, paling baik, mana yang kondisinya lebih buruk atau paling buruk. Ya. Nah, karena di sini ada 7 variabel. Ya, ini adalah variabel. Garis-garis hitam ini adalah variabel. Sedangkan jaring-jaring di dalamnya ada biru, merah, hijau. Itu adalah entitasnya atau itemsnya. Sehingga semakin penuh jaring-jaringnya mengisi jaring di sini, maka dia menunjukkan kondisi yang semakin baik, gitu kan. Sedangkan semakin kecil berarti dia semakin buruk. Ya. Nah, tapi dalam pembuatan grafik stars juga kita harus memperlihatkan penempatan dari variabel. Ya. Variabel yang sejalan atau berkorelasi sebaiknya ditempatkan bersebelahan. Katakanlah kalau akurasi dan Bayesian ini korelasinya cukup tinggi,
Sehingga kalau nilai akurasinya besar, maka kolisinya juga besar. Maka itu harus ditempatkan bersebelahan. Tujuannya adalah agar kita bisa menangkap persepsi kita akan data secara cepat. Cukup dengan melihat gambarnya langsung kita tahu tanpa perlu melihat angkanya. Ya. Sehingga kita akan lihat, oh kalau katakanlah 4 variabel ini adalah faktor A, kemudian 3 variabel ini adalah faktor B. Kalau kita lihat di sini penuh, kemudian di sini dia mengecil, maka kita akan lihat misal seperti ini gambarnya. Nah, misal di sini penuh seperti ini. Kemudian tapi di sini dia mengecil seperti ini. Nah, kita lihat begitu kita lihat data seperti ini, oh sebelah sana yang besar, sebelah sini kecil. Oh, berarti entitas ini adalah entitas yang dominan pada faktor A. Dia tidak dominan pada faktor B. Ya. Jadi secara agar untuk memudahkan membaca saja intinya, ya memudahkan membaca grafik star. Tapi tentu grafik star juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Ingat, ini hanya ada berapa di sini? Hanya ada 5 entitas, hanya ada 5 items digambarkan. Bayangkan kalau bagaimana kalau 20 items, bagaimana kalau 30 items, 100 items. Ya. Tentu di sini jaring-jaringnya akan bertumpuk. Kita juga mau membedakan pakai warna apa saja, 100 warna. Nggak akan terlihat juga. Ya. Sehingga grafik stars hanya cocok pada jumlah data yang tidak terlalu besar. Ya. Kemudian juga kelemahan kedua adalah yaitu tadi, tidak bisa melihat perbandingan antar variabel. Berikutnya adalah Chernoff-Face, ya, visualisasi data Chernoff-Face. Di sini juga sama, Chernoff-Face bertujuan untuk melihat persepsi kita pada data suatu item atau entitas. Ya. Di mana persepsi kita ya, terhadap data akan diwakili oleh bentuk wajah. Ya. Kenapa pakai bentuk wajah? Karena secara psikologis, otak kita itu lebih mampu membaca ekspresi wajah secara cepat. Ya. Kalian biasa chatting WA-an ya menggunakan emoji kan. Dengan emoji saja kalian bisa memprediksi kira-kira bagaimanakah emosi dari lawan bicara. Ya. Mengirim entah itu emojinya tertawa, emojinya menangis, tapi kan itu kan merefleksikan emosi dari lawan bicara. Ya. Maka di sini juga otak kita sebagai manusia juga akan lebih mampu mencerna secara cepat bentuk wajah. Kita lihat wajah yang kita anggap paling marah itu yang mana? Ya, yang paling marah kayaknya adalah yang gambar satu ini, ya paling marah. Ya. Nah, seperti itu. Ya, sampai dengan di sini ya sampai di sini sayangnya tidak ada yang gambar yang bahagia, ya, ada juga yang netral, yang bengong. Ya. Nah, contoh Chernoff-Face ini adalah Chernoff-Face dari 12 juri ya, di pengadilan. Chernoff-Face ini dibuat oleh seorang pengacara yang untuk membela kliennya, dia membuat Chernoff-Face. Sehingga dia akan bisa memprediksi kira-kira kliennya ini dibela juri atau enggak. Gitu kan. Ternyata hasilnya di sini kita lihat jurinya sebagian besar tidak berempati kepada terdakwa. Ya. Jadi dengan hanya melihat gambar saja kita tidak perlu melihat data, gitu kan? Oh ini gambarnya jelek, gitu kan? Orangnya marah, gitu kan? Nah dalam membuat Chernoff-Face ini sebetulnya kita bisa membuat Chernoff-Face sendiri. Kalian juga bisa membuat Chernoff-Face sendiri, baik itu manual ataupun pakai komputer. Ya. Oke, Chernoff-Face ini karakter pembuatannya itu terserah bebas ya. Mau hanya wajah ataupun mau seluruh badan juga bisa. Ya. Yang penting satu aturannya adalah sebagai berikut. Kita lihat dari contoh berikut ini saja. Ya. Aturannya adalah pertama, kondisi data yang buruk, ya, kondisi data yang buruk itu harus digambarkan oleh ekspresi wajah yang buruk, ya, entah itu sedih ataupun marah, ya. Sedangkan kondisi data yang baik itu harus diekspresikan suatu wajah yang ceria, ya, wajah yang gembira. Ya. Kemudian kalian harus buat skalanya, ya, skalanya. Misal likuiditas, skalanya paling buruk itu adalah digambarkan oleh
alis berbentuk miring seperti ini ya, miringnya. Kemudian kalau datanya semakin baik, maka alis tersebut akan berputar ya. Sampai dengan yang terbaik adalah dia sampai berputar mentok, kemudian semakin panjang ya. Kalian buat ya. Kemudian profitability. Kalau ke dalam keadaan buruk, data profitability-nya, maka matanya melirik ke kanan secara full. Datanya semakin baik, maka dia akan bergeser sedikit demi sedikit ke kiri. Ya. Kemudian leverage, itu mewakili lingkaran mata. Kemudian value added, merepresentasikan telinga. Working capital direpresentasikan oleh hidung. Dan profitability direpresentasikan oleh mulut. Nah, ini profitability digunakan 2 kali. Jadi dalam aturan membuat Canvas adalah satu variabel boleh digunakan lebih dari satu elemen wajah. Ya. Kemudian asset turnover itu adalah lingkaran wajah. Ya. Oke, jadi kalian bisa membuat versi masing-masing ya. Kalau di R, versi Canvas-nya adalah menggunakan wajah badut. Ya. Kalau kondisi yang buruk, itu akan digambarkan oleh wajah badut yang serem. Ya. Kayak badut di film It. Ya. Badut yang kejam. Tapi kalau kondisi data yang baik akan digambarkan oleh badut yang lucu, yang wajahnya cerah. Ya. Nah, kalian bisa kembangkan berbagai macam. Kalian bisa gambarkan, katakanlah tingkat kesejahteraan kabupaten kota, atau digambarkan menggunakan Canvas, gitu kan. Untuk kabupaten kota paling miskin, nanti kalian bisa gambarkan bisa pakai wajah, bisa pakai seluruh badan. Kalau seluruh badan, berarti nanti kalau kabupaten yang miskin digambarkan orang yang kurus, perutnya kecil, pakai bajunya compang-camping. Tapi nanti kalian harus buat perubahannya ya secara apa, mengikuti skalanya. Kalau misal baju itu mewakili pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi terendah bajunya begini. Setiap naik sekian persen, maka bajunya berubah menjadi begini. Ya. Bisa kalian gambarkan seperti itu. Sehingga sampai dengan ke kabupaten kota yang paling maju digambarkan dengan gambar orang yang katakanlah yang gemuk, ya perutnya gede gitu kan, kemudian pakai baju bagus, menenteng kotor dan seperti itu. Ya, tapi kalau mau seluruh badan tentu terlalu kompleks ya untuk menggambarkannya dan memodelkannya juga. Jadi biasanya cukup pakai wajah. Oke, itu Canvas. Dan berikutnya dendrogram. Dendrogram adalah grafik yang menunjukkan proses penggabungan di dalam analisis cluster. Dendrogram ini nanti kita akan bahas lebih detail saat kita membahas tentang analisis cluster. Oke, berikutnya adalah mengenai jarak. Ya, aspek multivariat berikutnya adalah jarak. Kenapa kita harus memahami dulu konsep jarak? Ya, karena sejumlah besar teknik multivariat itu berputar di sekitar penghitungan jarak. Baik itu penghitungan jarak antar variabel, ya, variabel itu bisa diwakili oleh vektor, sehingga kita sudah menghitung jarak antar vektor. Atau bisa juga jarak antar entitas, atau jarak antar individu atau antar items. Jarak yang paling umum digunakan itu adalah jarak Euclidean. Jarak Euclidean adalah jika titik P, X1, X2, maka jarak titik P terhadap titik origin O 0,0 adalah sebagai berikut. Ya, GOP ya, GOP akar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ya. Dia menggunakan prinsip Pythagoras. Ya, bagaimana kalau 3 variabel? Kalau 3 variabel berarti ya jaraknya adalah ya generalisasinya akar dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat. Sehingga kalau ada sebanyak P variabel ya adalah X1 kuadrat. Akar dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dan seterusnya sampai dengan XP kuadrat. Ya, itu adalah jarak Euclidean. Nah,
Sebuah ukuran jarak yang baik itu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah jarak P ke Q itu harus sama dengan jarak Q ke P. Harus bolak-balik. Kemudian jarak P ke Q lebih dari 0 hanya jika P tidak sama dengan Q. Dan jarak P ke Q sama dengan 0 hanya jika P sama dengan Q. Dan jarak P ke Q akan lebih kecil atau sama dengan jarak P ke titik R ditambah jarak R ke titik Q. Atau disebut juga atau dikenal sebagai ketidaksamaan segitiga atau triangle inequality. Ya. Jadi triangle inequality ini, jadi ini adalah titik P, kemudian di sini ada titik R, kemudian di sini adalah titik Q. Hilang kayaknya. Oke, ya sudahlah ya, ini lagi error nih tulisannya. Nah, ukuran jarak yang memenuhi syarat ini itu hanyalah jarak Euclidean. Ya, jarak Euclidean adalah jarak yang paling baik karena dia memenuhi syarat ini. Namun, jarak Euclidean terkadang kurang memberikan hasil yang memuaskan dalam analisis statistik. Kenapa? Karena setiap koordinat di dalam jarak Euclidean memberikan kontribusi yang sama dalam penghitungan jarak. Atau dengan kata lain, setiap koordinat memiliki bobot yang sama. Ya, memiliki bobot yang sama. Namun, dalam analisis statistik, terkadang setiap variabel akan memiliki bobot yang berbeda. Dalam hal apa? Dalam hal densitasnya. Kita punya variabel X1, densitasnya renggang-renggang datanya, sedangkan variabel X2 densitasnya padat-padat, ya, padat dia, ya, berdekatan. Sehingga kalau kita menggunakan jarak Euclidean itu kurang fair, gitu kan? X1 dan X2 menjadi tidak apple to apple, ya, karena X1 itu adalah renggang, kemudian X2 itu adalah padat. Ilustrasinya bisa saya analogikan seperti ini. Kalau misal saya akan melakukan hajatan di rumah, gitu kan, dengan mengundang tetangga. Kemudian saya akan menyuruh anak saya untuk mengundang tetangga. Saya bilang ke anak saya, tolong undang tetangga untuk datang ke hajatan nanti sore. Undanglah tetangga yang berjarak 100 meter dari rumah kita. Sehingga anak saya kemudian mendatangi semua rumah dalam radius 100 meter dari rumah saya. Namun, karena rumah saya adalah ini rumah saya, kemudian tetangga kiri kanan ini adalah rumahnya besar-besar seperti ini. Rumahnya besar-besar, akibatnya apa? Jarak 100 meter tersebut ke kanan hanya terundang 6 rumah, ke kiri juga terundang 6 rumah. Sedangkan jarak 100 meter yang sama ke tetangga depan belakang, ini rumahnya kecil-kecil, sehingga di sini yang terundang adalah 12 rumah. Ya, ini juga 12 rumah. Ya. Akibatnya apa? Muncul desas-desus tetangga. Wah, Pak Budi ini nggak adil mengundang tetangga. Masa ke tetangga kiri kanan hanya diundang 6 rumah, sedangkan tetangga depan belakang diundang 12 rumah. Ya, ternyata jarak 100 meter itulah jarak Euclidean. Ya. Dia memberikan bobot yang sama antara kiri kanan dan depan belakang itu bobotnya sama. Kan? Tapi ternyata dianggap tidak adil. Kan? Seperti itu. Akibatnya, pada saat saya melakukan hajatan berikutnya, ya, di lain kesempatan, akhirnya saya akan mengundang tetangga, tapi akan bilang ke anak saya, tolong undang tetangga dengan tetangga ini adalah 12 rumah ke kanan, 12 rumah ke kiri, 12 rumah ke depan, dan 12 rumah ke belakang. Jadi di sini saya akan menggunakan patokan jaraknya adalah terboboti oleh ukuran rumah. Intinya seperti itu. Akibatnya kalau rumahnya terboboti dengan ukuran rumah, maka nanti bagaimana?
Kalau di gambar yang pertama ini pasti akan bentuknya apa? Yang pertama ini, bentuknya akan lingkaran. Ya. Karena tadi saya menggunakannya adalah radius 100 meter, pasti lingkaran. Tapi ketika saya menggunakan 12 rumah, patokannya, dia bagaimana? Karena kiri kanan rumahnya besar-besar, pasti dia akan lebih melebar 12 rumah. Sedangkan pada sumbu yang tegak, tentu akan lebih pendek, karena rumahnya kecil-kecil. Ya, sehingga nanti akan berbentuk elips. Ya. Nah, ini adalah analogi pada tidak efektifnya jarak Euclidean. Ya, sehingga solusinya bagaimana? Solusinya adalah saya mengundang tetangga dengan menggunakan bobot rumah. Ya. Jaraknya diboboti oleh rumah. Maka dalam analisis statistik juga seperti itu. Dalam analisis statistik, terkadang kita memiliki densitas yang berbeda antar variabel. Kita lihat pada gambar di sini. X1 memiliki densitas yang lebih renggang dibandingkan X2. Ya, X2 itu lebih padat. Ya. Sehingga di sini kita tidak bisa fair menggunakan jarak Euclidean. Ya, contohnya, kalau rata-rata nilai di kelas kalian adalah 70, kemudian si A nilainya 50. Kemudian di kelas yang kedua, rata-ratanya sama 70 dan si B nilainya juga 50. Apakah mau kita anggap dua-duanya adalah outlier? Kan? Belum tentu. Ternyata di kelas yang pertama, si A, standar deviasinya adalah 10. Ya. Sehingga si A itu adalah jaraknya baru 2 kali standar deviasi. Jadi rata-ratanya. Sedangkan si B, standar deviasi dari kelasnya adalah 5. Sehingga si B itu adalah 4 kali standar deviasi dari rata-rata di kelasnya. Sehingga dengan demikian, meskipun si A dan si B nilainya sama 50, tapi ternyata si B adalah outlier. Ya. Nah, itu contoh ilustrasinya. Sehingga dalam analisis statistik, kita akan selalu menggunakan jarak terboboti. Terboboti pakai apa? Ya, pakai standar deviasi. Kita akan menghitung, oh, titik ini berapa kali standar deviasi sih dari rata-ratanya. Ya. Sehingga di sini, kita akan menggunakan standardized koordinat, yaitu X1 bintang, di mana X1 bintang adalah X1 dibagi standar deviasi 1, dan X2 bintang sama dengan X2 dibagi standar deviasi 2. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, ya, formula jaraknya terhadap titik originnya itu adalah sebagai berikut. Ya. Perhatikan gambar formula ini adalah formula apa? Ini adalah formula elips. Kan? Berbeda dengan yang tadi. Kalau ini adalah formula lingkaran, kalau jarak Euclidean. Ya. Ini adalah formula lingkaran. Karena tadi jarak terboboti atau jarak tertimbang itu adalah persamaannya elips, ya jalan dengan ini bentuk sebaran data kita adalah ya elips kan memang. Ya. Nah, mengenai jarak statistik ini sebetulnya kalian sudah memakainya, sudah terbiasa. Ya. Cuma selama ini mungkin kalian belum menyadari bahwa itu adalah jarak statistik. Kira-kira apa jarak statistik yang sudah kalian pelajari, sudah kalian gunakan, sudah kalian praktekkan? Ada yang tahu? Sebetulnya uji hipotesis adalah menggunakan prinsip jarak tertimbang atau jarak statistik. Ingat, uji hipotesis kita adalah apa? Uji hipotesis biasanya. Kita ingin menguji apakah rata-rata yang diperoleh dari sampel itu adalah sama dengan rata-rata hipotesis. Kan? Dengan kata lain, kita akan menghitung jarak antara rata-rata dari sampel, kita hitung jaraknya terhadap rata-rata hipotesis, kemudian akan kita lihat apakah jarak tersebut bisa kita toleransi atau tidak. Kalau bisa kita toleransi, berarti kita akan anggap jarak dari rata-rata sampel tersebut kita anggap sama dengan rata-rata hipotesis. Ya. Oke, jadi kalian tentu mesti ingat, ya, kita akan menghitung jarak
dari rata-rata sampel X bar atau kita sebut sebagai mu cap, berarti kan karena dia adalah estimator, dikurangi mu hipotesis, ya, dan jarak inilah yang kita akan nilai apakah jarak ini adalah bisa kita toleransi. Tapi ingat, kan jarak ini belum tertimbang, ya. Jarak ini belum tertimbang. Jarak tadi misal tadi si A titik dia mendapat nilai 50, sedangkan rata-ratanya 70. Ada jarak 20. Jarak 20 itu bisa kita toleransi enggak sih? Buktinya si B nilainya juga 50, rata-ratanya 70 di kelasnya, jaraknya sama juga 20. Tapi kan bisa beda kasus, ya. Si A bisa jadi bukan outlier, si B adalah outlier. Maka dalam contoh ini juga sama. Kita tidak bisa melakukan penilaian dengan menggunakan jarak biasa seperti ini. Maka jarak ini biasanya adalah harus kita lakukan pertimbang. Pertimbangnya pakai apa? Pertimbangnya adalah pakai standar deviasinya. Standar deviasi dari apa? Ya dari X bar, berarti kan. Maka inilah yang kita sebut sebagai Z. Jadi Z itu sebetulnya adalah jarak pertimbang. Ya. Jarak pertimbang. Toleransi kita biasanya berapa? Ya, kalau kalian gunakan Z alpha 5%, kalau tidak salah biasanya adalah berarti 1,96 kali standar deviasi kan. Itu yang kita toleransi. Jadi kalau titik rata-rata kita lebih besar dari 1,69 kali standar deviasi, berarti oh ini sudah di luar toleransi kita anggap beda berarti rata-rata tersebut. Ya. Jadi sebenarnya adalah uji hipotesis itu adalah ya kita menghitung jarak sebetulnya. Ya. Menghitung jarak, namun jarak statistik yang kita hitung. Ya. Oke, sampai di sini ya pemaparan materi dari saya.